Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Hai, welcome. Ya. Oke, bagi yang belum kenal saya Rudi Riansyah dari kelas F3A. Anjir, berarti gue masih kuliah gitu ya. Pada kesempatan kali ini gue akan memberi beberapa edukasi tentang dunia struktur data. Punya struktur data yang dimana di sini bagi dalam beberapa part ya, gue bagi dalam beberapa part, yang dimana di part pertama ini kita akan membahas tentang hashing. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu hashing. Hashing. Nah, hashing adalah transformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang mempresentasikan string hasilnya. Menurut bahasanya, hash berarti menenggal dan kemudian memenggal kemudian mengubah. Agak sedikit belepotan ya. Sorry. Hashing digunakan sebagai metode untuk menyimpan data dalam sebuah larik atau array agar penyimpanan data, pencarian data, penambahan data, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Hasil dari hashing digunakan untuk mengindeks dan mendapatkan kembali key database hashing table karena lebih cepat untuk mengambil key yang sudah di hash daripada mencari yang menggunakan original value. Hashing juga dikenal sebagai konsep pendistribusian key dalam sebuah array hash table menggunakan fungsi yang sudah ditentukan sebelumnya, hash function. Itu untuk penjelasan singkat tentang apa itu hashing supaya teman-teman juga dapat mengerti, supaya kita bisa pas di codingannya nanti teman-teman udah tahu nih, bisa ada gambaran di sini. Oke, selanjutnya itu hash table. Tadi kan aku nyebutin hash table. Apa itu sih hash table? Hash table adalah array dengan sel-sel yang ukuran telah ditentukan dan dapat berisi data atau key yang berkesesuaian dengan data. Data table adalah sebuah array untuk menyimpan original string. Indeks dari hash table adalah hash key. Besarnya hash table lebih kecil dari jumlah key yang ada, sehingga memungkinkan ada string yang memiliki hash key yang sama. Itu untuk hash table. Nah, hash function. Cara kerja dari hash function itu teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Sedikit aku baca ya. Untuk dasarnya biasanya mengambil dari suatu karakter awal dan string original dan diubah menjadi angka indeks yang nantinya disimpan di dalam hash table. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini ada Andi, Bambang, Doni, dan Fajar. Hash function. Nah, ini untuk key-nya itu ya, hash table gini. Untuk key-nya itu kita bisa ambil dari penomorannya itu ya teman-teman. Untuk primary key. Nah, untuk kelebihannya sendiri, untuk hashing ini hasil dari fungsi hash data yang tetap panjang masuk tidak akan mempengaruhi hash. Jadi panjang masuknya itu tidak akan mempengaruhi hash. Seberapapun jumlah data yang kita masukkan tidak akan mempengaruhi hash. Perubahan sekecil apapun pada data hasil akan membuat data hash yang sangat jauh berbeda, sehingga cukup mudah untuk memeriksa keaslian data. Tuh.
itu untuk kelebihannya. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan, seperti manusia ya, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu memiliki kemungkinan untuk menjadi terjadinya bentrokan. Tingkat keamanan suatu fungsi hash dinilai berdasarkan jumlah kemungkinan nilai hash, yaitu 2n atau 2n, dengan n adalah panjang hasil nilai hash dalam bit. Jadi semakin panjang nilai hash semakin aman gitu. Jadi semakin panjangnya makin aman. Itu untuk kekurangannya. Jadi kalau makin sedikit dia makin rentan. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Bim salah bim. Nah, kita udah sampai ke codingannya teman-teman. Nah, di sini sedikit saya akan jelaskan tentang codingannya. Di sini saya menggunakan .NET ya, by the way teman-teman. Kalau teman-teman yang pemula juga seperti saya juga pemula ya. Saya juga pemula ya, kita bisa menggunakan di kelas ini. Di sini lumayan enak ya teman-teman. Kita ada beberapa fitur kita bisa menggunakan .NET itu untuk pemula. Nah, seperti biasa, kalau di sini saya sedikit informasi. Di sini saya menggunakan bahasa itu C++ ya teman-teman. Nah, kalau C++ seperti biasa kita masukkan include iostream using namespace std. Nah, kenapa using namespace std supaya di codingan di bawahnya kita nggak perlu lagi memakai ini, jadi kita menggunakannya cuma sekali aja gitu. Nah, baiklah, di sini hash table-nya kita membuat table struct table ya, terus kita masukkan datanya. Di sini untuk memasukkan datanya itu string name dan password, jadi kita cuma memasukkan data name atau ID sama password. Nah, data akun, objek hasil dari struct ini. Jadi hasil dari struct ini yaitu adanya data akun, outputnya data akunnya. Nah, setelah itu function hash. Jadi function hashnya itu cara function hashnya itu integer hash function string key. Nah, return to lower k-nya 0 sampai k-nya itu 0 ya. Kita ambil dari 1 sampai 9, 0 sampai 97 gitu. Nah, terus cek daftar. Jadi sebelumnya itu kita akan mengecek dulu daftar dengan cara bold. Kita masukkan instruksi bold cek daftar, string username, string password. Jadi kita akan mengecek password yang kita masukin tadi, yang kita masukkan itu udah ada atau belum. Nah, integer index hash function password. Kita mau ngecek juga nih cek indeks masih kosong atau sudah tetap tempati gitu. Ini ada condition if data akun indeks username tidak sama dengan kosong dan akun indeks password tidak sama dengan kosong. Nah, ini untuk mengecek kalau datanya ada gitu. Kalau cell indeksnya tidak hash table itu tidak kosong, si outnya itu username sudah ada gitu. Di sini kan username tidak sama dengan kosong ya teman-teman. Nah, di sini username tidak sama dengan kosong dan password tidak sama dengan kosong. Nah, terus else kalau cell index hashing table itu kosong. Nah, ini data akun indeks username sama dengan username dan
password, index password sama dengan password. Dia akan meminta untuk memasukkan username dan password. Nah, cek login itu dengan cara memasukkan bold, cek login, string name, string username dan string password. Hashing dulu. Nah, index sama dengan hash function. Cek username dan password benar enggak. Jadi kita ngecek dulu username dan password yang kita masuk itu benar atau enggak. Ada kondisi lagi, if data akun index username sama dengan username. Jadi cocok nggak username yang diminta itu dengan username yang kita masukkan, dan data akun index password sama dengan password ini ya. Nah, di sini untuk ngeceknya itu apakah sama atau tidak. Nah terus else kalau benar dia akan true, kalau salah dia akan false. Nah, cek hapus akun. Nah, jadi di sini juga bisa menghapus akun integer index. Dan itu cek hapus akun integer index. Cek apakah sel index di hash table kosong atau tidak. Nah, ada pengkondisian lagi, index username tidak sama dengan kosong. Nah, ini ya, data akun index username sama dengan kosong. Untuk ngecek kosong atau tidak kita lihat di sini ya. Dia sama dengan kosong. Di sini ada sama dengan kutip 2 kosong ya, dan akun index password sama dengan kosong. Itu instruksi untuk memasukkan kalau data itu sama dengan kosong. Nah, kita kan di sini mau ngecek kosong atau enggaknya. Nah, kalau selnya kosong, maka si outnya itu data tidak ada. Dan kondisi pertama itu benar, return false tuh. Nah, else kalau datanya ada, maka data index sama dengan username bla 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 gitu. Kita masukkan data akun index passwordnya itu sama dengan bla bla bla. Dan pengkondisian, kalau pengkondisian if ini tidak terpenuhi, dia akan mengeksekusi else-nya itu. Nah, dan untuk perintah akunnya, void print data akun, teman-teman bisa lihat di sini, dan view daftar akun ya. Nah, data akunnya, ini untuk masukkan daftar akunnya ya, daftar menu di tampilannya nanti. Nah, untuk menambah akun, ini untuk hapus akun apa aja pilihannya nanti, dan ini untuk menu login. Nah, ini untuk login. Nah, ini untuk welcome program, daftar, login atau keluar pilihan. Oke, langsung saja kita coba, kita compile ya seperti apa. Nah, seperti ini ya, kita masukkan, kita misalkan kita milih daftar 1, masukkan username dan password. Username Anda Rudi, passwordnya. Nah, kita mau login buat username ada Rudi. Nah, login gagal. Gitu ya, kurang lebih teman-teman. Mungkin karena waktu yang terbatas, saya cukupkan sampai sini. Kita sampai bertemu di part 2. Nanti di part 2 akan ada saya bahas lagi. Oke? Good job. See you next time. Bye bye.